Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Baik, pada video ini adalah video pertemuan kedua di mata kuliah interaksi manusia dan teknologi komputer. Di sini pembahasan kita terkait dengan karakteristik dari GUI dan web UI-nya. Jadi sebelum kita masuk ke karakteristiknya, di sini saya mau mendefinisikan dulu seperti apa yang dinamakan GUI dan web UI-nya. Yang pertama itu ada GUI. GUI ini adalah Graphical User Interface. Adalah tipe antarmuka atau grafik atau interface yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui gambar, icon, menu, dan menggunakan perangkat penunjuk atau pointer dari mouse yang kita gunakan. Biasanya isinya itu adalah elemen-elemen utamanya itu adalah Windows, icon, menu, pointer, device. Nah, seperti di sini ada beberapa gambar ilustrasi yang saya berikan. Ini adalah beberapa tampilan GUI yang biasa kita temukan di komputer, di laptop, atau di device mobile yang biasa kita gunakan. Di mana GUI ini lebih melekat kepada Windows atau sistem operating system yang kita gunakan. Oke. Selanjutnya ada web UI. Web UI ini adalah website user interface, di mana interface atau antarmukanya yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan halaman website melalui medianya sama, gambar, icon, biasanya desain yang kita bangun itu yang untuk membangun sebuah website itu kita namakan web UI. Di mana kedua model ini sebenarnya itu mirip satu konsep yang sama, tapi penerapannya saja di media yang berbeda. Kalau GUI, grafik UI kita gunakan di sistem operasinya, sedangkan web UI kita biasa gunakan untuk merancang page atau halaman dari website. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis yang biasa digunakan untuk mendesain user interface. Pada dasarnya user interface terbagi menjadi dua jenis, yaitu CLI atau Command Line Interface. Jadi biasanya kalau kita sering mendengar istilah CLI atau CLI atau istilah lain yang biasa teman-teman biasa dengar, itu adalah Command Line Interface. Dan ada juga jenis yang berikutnya itu GUI atau Graphic User Interface-nya. CLI merupakan proses pengguna memasukkan perintah berbasis tulisan atau dengan mengetik perintah untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, teman-teman di sini bisa coba buka Windows-nya, lalu ketikkan CMD. Ketika keluar suatu kotak hitam, itu kita namakan CLI atau Command Line Interface, di mana ketika kita mengoperasikannya, kita hanya mengetikkan perintah-perintah yang bisa dimengerti oleh komputer. Nah, itu biasanya kita namakan CLI. Sedangkan GUI merupakan proses penggunaan memasukkan perintah menggunakan menu grafik. Secara umum, GUI ini dikembangkan untuk mempermudah kita berinteraksi dengan operating system. Nah, biasanya kalau kita di era teknologi yang sekarang, biasanya kita tinggal klik saja aplikasi-aplikasi yang biasa kita gunakan, itulah yang dinamakan dengan GUI atau Graphic User Interface. Nah, bagaimana sih interaksi antara user, pengguna, atau kita ke sistemnya seperti apa? Nah, interaksi di sini itu pertama, bagaimana dialog manusia dan sistem dipengaruhi oleh bentuk interface. Jadi cara kita berkomunikasi dengan media interface atau tampilan yang disediakan oleh aplikasinya atau oleh operating system, agar kita mudah berinteraksi dengan sistem yang dibangun atau digunakan.
Yang kedua itu ada interaksi mengambil tempat antar sosial dan organisasi framework yang mempengaruhi user dan sistem. Nah, di sini maksudnya dari mengambil tempat antara sosial dan organisasi framework ini secara keseluruhan tampilan dari sistem yang kita bangun itu mengacu kepada cara kita berinteraksi secara kompleks dan umum. Nah, cakupan yang biasa digunakan yaitu ada beberapa task. Yang pertama, task batch processing, tidak diperlukan input langsung dari user. Yang kedua, ada tasknya itu direct manipulation and virtual reality, yaitu semua dikontrol oleh user. Jadi adapun cakupan antar interaksi manusia dan komputer itu ada dua tipenya, yaitu batch processing, di mana batch processing ini inputan tersebut tidak diperlukan dari user, jadi bisa secara sistematis atau secara otomatis kita set di sistem operasinya agar bisa diinput atau dioperasionalkan oleh sistem. Yang kedua, langsung dikontrol oleh usernya. Nah, di sini seperti yang biasa kita lakukan kepada device atau perangkat elektronik yang ada pada kita. Nah, ini bukan hanya ketika mendesain UI ini bukan hanya kita mendesain tampilannya, tapi sebelum dikembangkannya teknologi komputer dan lain-lain, teman-temannya itu sudah dikembangkan sebuah remote televisi itu juga untuk mengkontrol atau media kita berkomunikasi dengan sistem. Nah, jadi tidak sebatas antara komputer atau device-device yang zaman sekarang sering digunakan. Adapun level interaksi antara manusia dan komputer. Di sini ketika struktur manusia, mungkin ketika kita berkomunikasi itu ada tangan, mata, dan telinga dari usernya. Biasa kita gunakan ketika berinteraksi dengan komputer atau perangkat yang biasa kita gunakan. Itu hubungannya ke perangkat itu biasanya medianya itu keyboard atau tampilan pada UI-nya. Yang terakhir outputnya printer atau sound dari perangkatnya. Nah, di level berikutnya adalah pengetahuan user dalam berbahasa. Di komputernya adalah perintah bahasa komputer. Nah, jadi kalau kita di levelnya user umum mungkin membaca teks berbahasa Inggris dari komputer, itu bisa kita lakukan. Tapi kalau kita di level programming, itu bahasa-bahasa yang kita gunakan sudah bisa dieksekusi langsung oleh komputernya. Jadi di level ini user itu bisa paham bahasa yang mampu dimengerti komputer, atau komputer di set bisa mengerti bahasa dari usernya. Yang level terakhir itu atau paling atas itu pengetahuan user pada task domain. Itu selevel dengan komputer merepresentasikan task domainnya. Jadi ketika user itu melakukan task domain dalam hal ini user itu melakukan otomatisasi terhadap sistem. Misalnya ketika kita pengen mematikan komputer kita secara otomatis, maka di sini tinggal kita tambahkan task scheduler jam 10 malam laptop saya otomatis mati. Nah, jadi komputer itu bisa merepresentasikan task-task yang diberikan oleh user tanpa harus menerima inputan langsung. Nah, jadi inilah cara-cara atau level interaksi kita dari komputer dan user sebagai penggunanya. Oke, selanjutnya itu karakteristik GUI dan web UI-nya. Nah, ketika kita bicara karakteristik, ada beberapa hal yang harus kita implementasi ketika membangun sebuah UI yang baik dan nyaman digunakan oleh pengguna. Yang pertama, kita mengejar affordance and visibility. Terdapat dua prinsip utama untuk memastikan interaksi yang baik antara user dan mesinnya, atau user dan perangkatnya, atau orang yang menggunakan sistem dengan sistemnya. Yang pertama itu visibility dan affordance-nya.
Visibility berarti kendali harus terlihat sehingga pengguna mengetahui bahwa fasilitas tersebut tersedia, dan kendali harus memberikan balik untuk menandakan bahwa itu bekerja. Nah, jadi ketika kita mendesain sebuah UI, itu dipastikan tampilannya itu harus kelihatan. Kita contohkan ketika kita mau nge-close sebuah page atau sebuah aplikasi, maka tampilan X-nya itu, close-nya itu, exit-nya itu harus kelihatan pada desain di komputer kita, sehingga itu bisa memudahkan user untuk menganggap itu sebuah fungsi yang bisa dioperasionalkan, dan memastikan fungsi tersebut bisa diklik atau bisa dioperasionalkan. Itu maksudnya dari visibility. Yang kedua itu ada affordance, berarti tampilan dari kendali harus menggambarkan fungsinya. Nah, jadi jangan sampai ini ada contoh sebelah kanan. Enable itu ketika enable itu bisa diklik, aktif dia, atau warnanya sedikit lebih tebal. Sedangkan disable ketika itu tidak bisa diklik, maka warnanya sedikit lebih pudar. Nah, itu cara kita menambahkan affordance-nya kepada satu fungsi. Atau bisa kita contohkan memerlukan klik dan scroll bar untuk di scroll. Jadi ketika kita page-nya itu panjang halamannya, itu biasanya sebelah kanan halaman website itu ada scroll bar-nya. Itu memudahkan user untuk mengetahui apakah ada fungsi yang bisa menggambarkan kondisi tersebut. Nah, selanjutnya itu konsistensi. Nah, tampilan yang harus kita bangun itu konsisten dengan tampilan yang biasa digunakan ketika mendesain sebuah aplikasi. Nah, misalnya tombol exit itu posisinya di sebelah kanan atas. Nah, jangan sampai tombol exit yang kita sediakan di aplikasi kita itu di sebelah kanan bawah. Itu tidak konsisten pada aplikasi-aplikasi yang sebelumnya yang biasa digunakan. Oke, ini ada perbedaan ketika kita familiar menggunakan iOS, itu biasanya exitnya di sebelah kiri, atau Mac Pro atau Mac OS itu biasanya exitnya di sebelah kiri atas, sedangkan pengguna Windows itu di sebelah kanan. Nah, itu sedikit ada rasa canggung ketika menggunakan perbedaan ini. Itu efek dari suatu UI itu tidak konsisten. Mungkin teman-teman mahasiswa bisa merasakannya sendiri. Jadi ketika kita mendevelop, ketika Mac OS dan Windows mendevelop atau Android mendevelop sebuah OS baru yang dikembangkan di Android atau di perangkat mobile, itu mereka menstandarkan icon, menstandarkan posisi dan logo-logo yang biasa digunakan. Nah, itu agar menciptakan konsistensi terhadap tampilan UI yang dibangun. Yang berikutnya itu ada shortcut. Nah, user interface dan dialog dirancang untuk pengguna baru, biasanya sedikit mengganggu atau menghalangi produktivitas. Contohnya misalnya ketika kita mendevelop sebuah aplikasi yang cukup besar atau cukup banyak fungsinya, agar lebih memudahkan kita tambahkan beberapa shortcut atau kode-kode yang bisa diakses di keyboard dari perangkatnya. Contohnya di sini play, mute, repeat, next dan lain-lain. Atau kita bisa ketika menggunakan login, itu biasanya kita enter saja, itu sudah otomatis dia langsung ke button login. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita membangun sebuah sistem, sebaiknya kita membangun juga shortcut yang biasa atau familiar digunakan ketika mendesain sebuah aplikasi atau sistem di perangkatnya, sehingga user yang menggunakan aplikasi kita merasa nyaman dan seperti aplikasi-aplikasi yang sebelumnya mereka pernah gunakan. Oke, selanjutnya itu feedback. Nah, ketika kita membangun sistem, sistem harus bisa melakukan feedback terhadap hasil klikan atau fungsi yang dikerjakan oleh user. Contohnya ketika kita sudah menghapus data atau menyimpan sebuah data, sebaiknya sistem merespon dengan
menginformasikan bahwa data itu berhasil dihapus atau belum berhasil dihapus atau berhasil disimpan. Nah, seperti beberapa gambar di slide ini itu memberikan feedback berupa rating atau informasi yang bisa dipahami oleh si user ketika melakukan sebuah fungsi. Jadi ketika sebuah fungsi itu tidak ada feedback, maka user akan bingung apakah data atau fungsi yang dikerjakan tadi berhasil atau tidak. Itu menjadi keraguan ketika menggunakan sistem yang kita bangun. Nah, jadi sangat diperhatikan, feedback ini penting ketika kita mendevelop sebuah tampilan UI. Nah, yang berikutnya itu error handling, di mana ini konsepnya mirip dengan feedback tadi, cuman di sini lebih mengacu kepada error-error sistem yang terjadi, seperti misalnya websitenya itu ada gangguan server, atau database-nya rusak, atau koneksi dari penggunanya itu tidak ketemu. Nah, sebaiknya UI yang kita bangun itu sudah mendukung informasi-informasi ketika terjadinya error atau sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalnya kita sudah memposisikan aplikasi kita di server, tiba-tiba aplikasinya itu atau menunya itu tidak bisa diakses karena berbagai hal, sebaiknya langsung memberikan feedback bahwa aplikasi sedang melakukan maintenance. Nah, seperti itu. Jadi sehingga user yang masuk ke sistem 3 tidak menganggap sistem itu rusak atau tidak bisa digunakan ke depannya, tapi sedang berada di posisi maintenance dari aplikasi. Nah, yang terakhir ada itu yaitu reducing short-term memory loss. Nah, orang memiliki banyak keterbatasan. Di sini maksudnya itu user dan ingatan jangka pendek. Nah, keterbatasan ini sebaiknya untuk merancang user interface harus menghindari kondisi di mana pengguna harus mengingat sesuatu dari form ke form lainnya selama mereka menggunakan sistem. Jadi yang wajib kita hindari, jangan sampai user itu bingung dengan sistem yang kita bangun karena tahapannya cukup panjang. Jadi kita mendesain sebuah UI itu harus memikirkan cara agar user itu tidak bingung dan tidak sampai lupa tahapan-tahapannya. Ini sering terjadi di website pemerintahan. Sebaiknya teman-teman bisa memberikan beberapa rekomendasi terhadap sistem-sistem yang teman-teman merasa ini harus diperbaiki UI-nya, ini harus disesuaikan karakteristiknya sama UI-nya. Itu teman-teman harus beri masukan. Oke. Kalau seperti itu, untuk pertemuan kali ini teman-teman bisa mencari suatu sistem yang menurut teman-teman itu desainnya UX-nya itu tidak begitu bagus dan kalian berikan rekomendasinya seperti apa. Silahkan teman-teman kumpulkan rekomendasinya, nggak harus gambar, mungkin cukup beberapa kalimat yang menjelaskan dengan karakteristik dari UI-nya atau web UI-nya. Jadi teman-teman bisa deskripsikan atau bisa dijelaskan melalui kalimat ketika kita harus merevisi tampilan tersebut. Jadi kita harus melakukan apa saja. Oke. Jadi dari pertemuan ini kita ambil kesimpulan bahwa ketika membangun sebuah desain, sebaiknya kita harus memperhatikan user yang menggunakan sistem kita. Jangan sampai karakteristik dari UI tadi di luar dari desain yang teman-teman kerjakan. Oke, untuk tugasnya teman-teman mencari sebuah desain yang nanti teman-teman sarankan untuk perbaikan. Itu saya. Desainnya teman-teman screenshot lalu kasih keterangan di bawahnya, ini tampilannya seperti apa, masukannya seperti apa. Oke. Baik, sampai di sini video pembelajaran kita. Saya tutup dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.